Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3B Akuntansi Perpajakan yang beranggotakan saya Adi Dewi Nuriska NPM 237555035. Saya Dua Amrina Rosyida dengan NPM 237555045. Saya Elsa Merpi Halena dengan NPM 237555046. Saya Devi Damayanti dengan NPM 237555043. Dan saya Arini Amanda dengan NPM 237555039. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tentang materi pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya, kami akan serahkan kepada rekan saya untuk menjelaskan materi. Yang pertama kepada Dwi Amrina, saya persilakan. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama itu ada pengertian audit atau pemeriksaan. Audit adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan asesi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Di slide selanjutnya, jenis-jenis auditor berdasarkan organisasinya. Berdasarkan pemberi kerja atau tempat auditor bekerja, auditor dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama, akuntan publik atau external auditor atau independent auditor. Dan yang kedua, ada pemeriksa internal atau internal auditor. Selanjutnya ada auditor pemerintah atau government auditor, BPKP atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, dan inspektorat di Departemen Pemerintah. Selanjutnya, dasar hukum pemeriksaan keuangan. Itu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya, pengertian pemeriksaan keuangan negara. Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara itu menurut UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Misalnya pemeriksaan keuangan negara itu UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat 1. Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Dan selanjutnya UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 3 Ayat 1 yang berbunyi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang ketiga ada jenis-jenis pemeriksaan keuangan negara. Yang pertama itu ada pemeriksaan keuangan, yang kedua ada pemeriksaan kinerja, dan yang terakhir ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, perbedaan pemeriksaan keuangan kinerja dan PDTT. Yang pertama, parameter tujuan pemeriksaan keuangan memperoleh keyakinan memadai sehingga pemeriksaan mampu memberikan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material atas kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pemeriksaan kinerja menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, serta aspek kinerja lainnya atas suatu hal pokok yang diperiksa dengan maksud untuk memberikan rekomendasi yang dapat mendukung ke arah perbaikan. PDTT
PDTT dalam bentuk kepatuhan bertujuan menilai apakah hal pokok yang diperiksa sesuai atau patuh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PDTT dalam bentuk integratif bertujuan mengungkap adanya indikasi kerugian negara dan unsur pidana. Yang kedua, hasil. Pemeriksaan keuangan, opini atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, kesimpulan dan rekomendasi atas aspek kinerja yang dinilai. PDTT, kesimpulan berdasarkan tujuan lebih spesifik. Yang ketiga, parameter ungkup pemeriksaan, pemeriksaan keuangan, seluruh laporan keuangan, pemeriksa kinerja lebih spesifik, PDTT lebih spesifik. Selanjutnya, perbedaan pemeriksa keuangan kinerja PDTT. Yang keempat, parameter waktu pemeriksaan, pemeriksaan keuangan reguler atau berkala, pemeriksaan kinerja tidak reguler, PDTT tidak reguler atau berkala. Yang kelima, parameter hal pokok atau informasi hal pokok. Pemeriksaan keuangan sudah ditentukan atau posisi keuangan, kinerja keuangan, arus, kas, atau elemen lainnya dalam laporan keuangan. Pemeriksaan kinerja perlu ditentukan atau sesuatu lingkup pemeriksaan. PDTT perlu ditentukan atau sesuai lingkup pemeriksaan. Yang keenam, parameter kriteria pemeriksaan keuangan, kerangka pelaporan keuangan, dan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan kinerja, peraturan perundang-undangan, best practice, dan lain-lain. PDTT, peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, parameter rekomendasi pemeriksaan keuangan tidak wajib, pemeriksaan kinerja wajib, PDTT tidak wajib. Slide selanjutnya. Ruang lingkup pemeriksaan keuangan negara. Lingkup pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang pertama, pengelolaan meliputi seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Yang kedua, tanggung jawab adalah kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Lingkup keuangan negara, yang pertama, hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan negara. Yang keempat, pengeluaran negara. Yang kelima, penerimaan daerah. Yang keenam, pengeluaran daerah. Yang ketujuh, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain. Yang kedelapan, kekayaan lain yang dikuasai pemerintah. Yang kesembilan, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Perbedaan PKN dengan pemeriksaan sektor privat. Uraian yang pertama, pelaksanaan. Audit sektor privat, kantor akuntan publik, audit sektor publik, lembaga audit pemerintah atau KAP yang ditunjuk lembaga audit pemerintah. Yang kedua, objek, audit sektor privat, perusahaan atau entitas swasta, audit sektor publik, entitas, program, kegiatan, dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, standar. Audit sektor privat, standar profesional akuntan publik, audit sektor publik, standar pemeriksaan keuangan negara yang dikeluarkan oleh BPK. Yang keempat, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Audit sektor privat tidak terlalu dominan dalam audit sektor publik merupakan faktor dominan karena kegiatan di sektor publik sangat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan review. Tujuan review laporan keuangan adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu, review tidak mencakup suatu pengujian atas validitas substansi
alat bukti atau dokumen sumber seperti perjanjian kontrak pengadaan barang atau jasa, bukti pembayaran atau kwitansi, serta berita acara fisik atas pengadaan barang atau jasa dan prosedur lainnya yang biasa dilaksanakan dalam sebuah pemeriksaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Devi Damayanti. Untuk perbedaan review dan pemeriksaan lanjutan, yaitu berbeda dengan pemeriksaan, review tidak mencakup pengujian terhadap SPI, catatan akuntansi, dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan melalui perolehan bukti serta prosedur lainnya seperti yang dilaksanakan dalam atau pemeriksaan. Sebagai contoh, dalam hal pengadaan barang, modal yang nilainya material, proses review hanya meyakinkan bahwa pengadaan barang telah dicatat dalam aset tetap. Sedangkan dalam pemeriksaan harus dilakukan pengujian bahwa prosedur mengadakan barang tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk tujuan pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atau reasonable assurance apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip PSAK atau akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau PSAK internasional. Nah, untuk asersi manajemen, asersi atau assertion adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Pernyataan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit. Asersi manajemen meliputi keberadaan dan juga keterjadian, dan juga kelengkapan, dan juga hak dan kewajiban, penilaian dan pengalokasian, dan penyajian, dan juga pengungkapan. Nah, untuk penjelasan asersi manajemen, asersi keberadaan dan ketersediaan existence or occurrence berhubungan dengan aspek apakah aset, kewajiban, dan ekuitas tercantum dalam neraca dan catatan atas laporan keuangan memang benar-benar ada atau eksis pertanggal neraca. Apakah pendapatan serta belanja yang dilakukan dalam laporan realisasi anggaran LRA dan CALK memang benar-benar telah terjadi atau occurrence dalam periode pelaporan. Apakah transaksi operasional, investasi, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang mempengaruhi kas dilaporkan dalam laporan arus kas dan CALK memang benar dan benar telah terjadi selama periode pelaporan. Yang B, asersi kelengkapan. Completeness berhubungan dengan jaminan bahwa semua transaksi dan rekening yang seharusnya telah disajikan dalam laporan keuangan memang telah tercermin dalam laporan keuangan dan tidak ada hal-hal yang material atau signifikan yang tertinggal dan tidak diungkapkan. Yang ketiga, asersi hak dan kewajiban, right and obligation, berhubungan dengan keyakinan bahwa aset yang disajikan dalam laporan keuangan memang benar-benar hak entitas, bahwa hutang yang disajikan dalam laporan keuangan memang benar-benar kewajiban entitas pertanggal laporan keuangan. Yang C. Asersi hak dan kewajiban, right and obligation, berhubungan dengan keyakinan bahwa aset yang disajikan dalam laporan keuangan memang benar-benar hak entitas, bahwa hutang yang disajikan dalam laporan keuangan memang benar-benar kewajiban entitas pertanggal pelaporan keuangan. Dan asersi penyajian dan pengungkapan atau presentation and disclosure, berhubungan dengan jaminan bahwa akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan telah diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan secara semestinya. Dan untuk contoh asersi atas suatu akun, neraca Kabupaten AAA tanggal 31 Desember 2011 mencantumkan rekening kas sebesar 99.800.765.000. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Arinia. Baik, selanjutnya ada tahapan pemeriksaan, perencanaan pemeriksaan. Di sini yang pertama ada pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan dilakukan untuk mengetahui hasil akhir dan sasaran pemeriksaan yang diharapkan pemberi tugas serta mengetahui kriteria pengukuran kinerja penugasan. Lalu yang kedua, pemahaman entitas dan proses bisnis.
Ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan memadai mengenai proses kerja secara umum dan risiko terkait dari setiap proses kerja spesifik entitas. Lalu yang ketiga, pemahaman hasil pemeriksaan sebelumnya. Ini untuk memahami proses kerja entitas dan risiko-risiko terkait berdasarkan hasil pelaksanaan tindak lanjut. Lalu setelah itu ada pelaksanaan prosedur analitis awal adalah untuk membantu pemeriksaan dalam merencanakan sifat, saat, dan lingkup untuk prosedur-prosedur lainnya di tahap selanjutnya. Lalu di slide selanjutnya, masih di tahapan pemeriksaan, itu ada pemahaman atas SPI, bertujuan untuk mengkaji pengendalian entitas dalam menjalankan kegiatannya secara efektif dan efisien, serta mengkaji kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan. Lalu ada identifikasi dan penilaian risiko awal. Ini bertujuan untuk melakukan pengkajian atas penilaian risiko-risiko pemeriksaan agar dapat disusun prosedur pemeriksaan yang fokus pada area berisiko tinggi. Lalu ada penetapan batas materialitas awal adalah nilai maksimum yang menjadi batas pemeriksaan untuk meyakini bahwa semua salah saji yang di atas nilai tersebut dianggap material. Lalu yang terakhir ada penentuan metode uji petik. Uji petik ini adalah pemilihan beberapa unsur dalam suatu populasi sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan atas keseluruhan populasi. Lalu di slide selanjutnya, di sini ada pelaksanaan pemeriksaannya. Yang pertama, pelaksanaan pengujian pengendalian internal. Lalu yang kedua, penyesuaian tingkat risiko dan tingkat materialitas setelah pengujian pengendalian. Lalu setelah itu, yang ketiga, penyesuaian prosedur pengujian. Yang keempat, pelaksanaan pengujian substantif. Lalu yang kelima, evaluasi terhadap pelaksanaan pengujian substantif. Yang keenam, ada pelaksanaan prosedur tambahan jika diperlukan. Yang ketujuh, ada penyusunan dan penyimpangan temuan, pemeriksaan, dan jurnal penyesuaian atau koreksi. Lalu yang kedelapan atau yang terakhir, ada perolehan surat representasi, pelaksanaan prosedur analitis akhir, penilaian risiko, dan materialitas akhir. Lalu di slide selanjutnya. Di sini ada bukti pemeriksaan. Jadi, bukti pemeriksaan adalah informasi yang digunakan oleh pertimbangan atas bukti ukuran kuantitas pemeriksaan dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria. Lalu, lanjut slide-nya. Kriteria yang bukti pemeriksaan pertama itu bukti harus cukup dan tepat. Cukup merupakan ukuran kuantitas bukti pemeriksaan yang dipengaruhi oleh penilaian, pemeriksaan atas risiko pemeriksaan, dan kualitas bukti pemeriksaan. Tepat, bukti pemeriksaan merupakan ukuran kualitas bukti pemeriksaan, yaitu relevan, valid, dan andal untuk mendukung hasil pemeriksaan. Lalu di slide selanjutnya ada bukti pemeriksaan yang kedua. Jadi, bentuk bukti pemeriksaan yang kedua ini bermacam-macam, seperti catatan transaksi, elektronik atau fisik, komunikasi tertulis atau elektronis dengan pihak di luar entitas yang diperiksa, hasil observasi pemeriksaan, maupun keterangan lisan atau tertulis dan pihak yang diperiksa. Lalu bukti yang diperoleh dari pihak ketiga lebih valid. Metode yang digunakan dalam pemerolehan bukti bisa termasuk inspeksi, observasi, permintaan keterangan, konfirmasi, rekalkulasi, prosedur analitis, dan atau teknik lainnya. Lalu, oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adi Dewi Nurista. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang metode pengumpulan bukti pemeriksaan. Yang pertama, melakukan pengamatan, kedua inspeksi, ketiga permintaan keterangan, keempat konfirmasi ekstern, kelima review performance, keenam perhitungan ulang, ketujuh pengujian substantif, kedelapan uji pengendalian, dan terakhir prosedur analitis. Untuk selanjutnya yaitu langkah penyusunan temuan pemeriksaan. Yang pertama, melakukan analisis hasil pengujian bukti untuk mengidentifikasi adanya perbedaan atau gap yang signifikan antara kondisi dan kriteria. Yang kedua, menyusun unsur-unsur temuan pemeriksaan dari temuan tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari perbedaan untuk mengetahui akibat dan sebab apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi dengan kriteria. Selanjutnya yaitu pelaporan pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan atau LHP merupakan bukti penyelesaian penugasan bagi pemeriksa yang dibuat dan disampaikan kepada pemberi tugas, di mana
penyusunan dan pembahasan konsep LHP atas laporan keuangan, dan penyusunan konsep akhir dan penyampaian LHP atas LK. Selanjutnya yaitu fungsi dari LHP. Yang pertama, mengkomunikasikan hasil pemeriksaan. Yang kedua, menghindari kesalahpahaman hasil pemeriksaan. Ketiga, bahan untuk melakukan tindakan perbaikan oleh pihak yang bertanggung jawab. Dan yang keempat, untuk memudahkan pemantauan tindak lanjut. Pelaporan hasil pemeriksaan keuangan, yaitu terdapat sistematis tentang LHP sendiri. Yang pertama tentang LHP berisi opini laporan keuangan, yaitu lembar opini, gambaran umum, dan juga laporan keuangan audit. Yang kedua, laporan hasil pemeriksaan SPI plus kepatuhan, yaitu resume LHP, temuan-temuan SPI dan kepatuhan, dan ikhtisar pemantauan TLHP sebelumnya. Yang ketiga yaitu laporan lain sesuai harapan penugasan, yaitu contoh LHR transparansi fiskal, LHR kemandirian fiskal, dan pelaporan terkait aspek kinerja tertentu. Untuk opini atas kewajaran laporan keuangan, yang pertama adalah wajar tanpa pengecualian, yang kedua wajar dengan pengecualian, ketiga tidak wajar, dan keempat pernyataan menolak memberikan pendapat. Baiklah, sekian materi presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih.